Garis besar di sini saya akan bahas inilah kekuatan baru dari bajak laut topi jerami untuk perang terakhir di Love Tale nanti. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas kira-kira apa ya kemampuan dari bajak laut topi jerami setelah arc dari Wano Kuni ini. Yang berarti jika Oda bilang kita sekarang sudah masuk ke saga terakhirnya, maka ini kemampuan-kemampuan yang akan mereka tunjukkan di perang akhir dari One Piece menuju Love Tale atau menuju penghancuran pemerintahan dunia. Nah, karena banyak juga nih yang request urutan kekuatan dari kru topi jerami, kita akan bahas dulu nih kemungkinan power up atau kekuatan mereka di masa depan dulu ya. Dimana menurut saya bajak laut topi jerami ini setidaknya dari sebutan baru sebagai Yonkou, mereka memiliki kru yang sangat seimbang dari tiap masing-masingnya. Walau jumlah kru hanya ada 11 orang dengan Jinbei, karena untuk Yamato kita masih belum tahu nih apakah mereka sudah resmi atau tidak. Tapi masing-masing memiliki spesialis yang sangat luar biasa. Seperti navigasi yang sangat hebat dari Nami, lalu juga pengintai yang sangat hebat seperti Sanji dan Robin, yang bahkan Robin juga dia seorang arkeolog yang sangat pintar. Lalu ada tukang kapal atau engineer hebat seperti Franky dan Usopp juga, plus dokter kapal yang sangat-sangat jenius sekali seperti Chopper, yang mereka ini mempunyai pengetahuan tertinggi di kelasnya masing-masing. Tapi lagi-lagi dengan alur cerita shounen pada umumnya, jelas dengan semakin lamanya cerita musuh yang akan mereka lawan, tentu musuhnya juga akan semakin kuat juga. Mereka perlu meningkatkan kemampuannya masing-masing agar terus bisa survive dari segala sisi. Nah, kita akan mulai dari tentu saja sang kapten kapal kita. Oke, sejujurnya saya sendiri masih sangat bingung sih dengan Luffy ini. Kira-kira apa lagi ya power up yang pantas diberikan kepadanya? Dia ini sudah master ketiga jenis haki, dari Advance Kenbun yang bisa lihat masa depan, lalu juga Advance Busosoku yang merusak dari dalam, dan Advance Hausoku no Haki. Dia bisa menginfuse tiap serangannya agar jauh lebih kuat. Dia pula sudah mengawakeningkan buah iblisnya, jadi ya bisa dibilang untuk Luffy ini sudah paket komplit lah. Padahal sebenarnya masih ada banyak sekali lawan-lawan yang ada di masa depannya. Apa mungkin jika Oda mengikuti gear atau gigi dari kendaraan bakal sampai 6 juga? Tapi dari dia terakhir ngomong G ini itu ada hubungannya dengan generation di sinyal ya. Seperti sekarang sudah 5G, maka gear 5 atau G5 pun ada. Ini adalah jawaban Oda di SBS lalu, yang jangan-jangan jika nanti di dunia kita sinyal sudah berubah ke 6G, bakal ada juga nih Gear 6 atau Gear 6 juga. Aneh juga sih. Tapi sebenarnya dari cara Luffy bikin Gear 5 atau Awakening ini yang secara asal diomongin saja, oke, dengan ini berarti ini adalah Gear 5 saya yang rasanya ini masih kurang masuk saja. Mungkin kalian ada ide nih untuk Luffy kira-kira apa? Tuliskan di kolom komentar ya. Lalu lanjut untuk Babang Zoro. Di Wano Kuni ini akhirnya cukup terkonfirmasi jika Zoro punya Hausoku dan bukan punya saja, tapi dia juga bisa menggunakan Hausoku Haki tersebut. Yang berarti Zoro ini dapat kita katakan sudah selevel dengan Luffy, tapi karena masih kurang menguasai seperti saat dia melawan King, maka power up selanjutnya dia pasti perlu untuk meningkatkan Busosoku Hakinya dan pengontrolan dari Hausoku no Hakinya. Plus yang terakhir tentu saja dong, dia perlu menghitamkan pedangnya seperti Mihawk dan Ryuma. Yang ini juga sudah pernah saya bahas di video terpisah. Lalu untuk saya praja bajak laut kita satunya yaitu Babang Sanjay, yang sebenarnya cukup bingung juga sih jika kita hanya fokus di haki lagi yang pasti bakal terkesan membosankan banget. Entah apakah dia bakal punya haus haki atau tidak, dimana menurut saya itu bukanlah masalah besar lagi. Mengingat Sanji ini dia sudah mengawakeningkan hal lain dari genetiknya, yaitu membuatnya menjadi seperti cyborg atau mungkin lebih tepatnya mutan kali ya,
di mana dia membangkitkan exoskeletonnya yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk mengimprove kemampuan keseluruhan dari Sanji ini. Karena dari lawan Queen saja kita bisa melihat semakin kuat struktur tubuhnya, dia bisa membuat api yang lebih panas lagi dengan menjadi api biru yang dia namakan Ifrit Jambe. Terus apakah kalian sadar kenapa Sanji seakan-akan bisa menghilang dengan sangat cepat, padahal dia hanya menggunakan Soru yang begitu saja dan bergerak benar-benar sangat cepat sekali? Dimana ini adalah efek exoskeletonnya juga yang ototnya pasti jauh lebih kuat, yang sebelumnya aja dia udah super duper cepat banget nih, bahkan ketika nendang oven aja dia tidak menyadarinya. Ini apalagi exoskeletonnya sudah aktif, wah makin kayak menghilang aja kecepatan dari Babang Sanji ini. Makanya karakter sekelas Queen juga dia tidak bisa mengikuti kecepatan Sanji dan berkata jika Sanji ini menghilang. Ya walau dia punya Kenbun yang hebat pun ini ibarat Sharingan sih. Kalau tubuh tidak bisa mengikuti kecepatan dari matanya yang bisa melihat ini bakal percuma saja. Yang ini nice banget sih power up yang Oda berikan. Mungkin ada satu tambahan lagi dari Sanji, jangan-jangan kita akan diungkapkan hal lain jika genetik Sanji ada hubungannya dengan ras Lunarian, karena bisa menggunakan api yang ini pernah saya bahas juga lah di video Mega Teori Terpisah. Lalu lanjut adalah dewa kita yaitu God Usopp. Walaupun dia cukup mengecewakan di arc Wano Kuni ini, semoga pasca arc dari Wano dia bakal tunjukin lah perannya apa, entah melawan Ryokugyu atau melawan siapapun. Karena menurut saya beberapa tambahan lagi yang cukup menarik untuk Usopp adalah jangan-jangan dia juga akan mempunyai atau mengaktifkan House of Konohaki, mengingat beberapa kebohongan yang Oda bikin semakin obvious atau terlihat saja. Plus semakin juga jika dia ahli menggunakan Kenbunsoku no Hakinya, ya biar dia bisa mengikuti ayahnya Yasop the Chaser, dan untuk variasi serangan ini lebih klasik lah ya. Lalu karakter selanjutnya juga adalah Jinbei, karakter super kuat yang kita juga nih tidak melihat kemampuan penuhnya di Wano Kuni, karena dia hanya melawan karakter yang level kekuatannya sangat jauh sekali seperti Wushu. Power up yang entah kenapa nih saya rasa terjadi kepada Jinbei di arc ini adalah sama seperti Zoro. Dia pula membangkitkan Hausoku no Hakinya di Wano Kuni ini. Karena ingat ketika Wushu menyerangnya terus menggunakan Shigan Madaranya, tiba-tiba tangannya tidak bisa menembus tubuh Jinbei dan jarinya patah dengan panel kukunya yang tidak menyentuh tubuh Jinbei tersebut. Yang ini pas banget kan seperti yang sedang hype pada saat itu, yaitu penggunaan dari Hausoku no Haki yang di-infuse dan buat serangan jadi tidak bersentuhan langsung. Dan jika diperhatikan lagi, Jinbei juga mengeluarkan semacam petir hitam dari seluruh tubuhnya, seakan-akan itu memang benar-benar Hausoku no Haki. Apakah dia benar-benar memiliki hal tersebut ya? Dan jika iya, menurut saya akan sangat baik. Plus power up lain juga untuk Jinbei ini adalah tentu saja kekuatan-kekuatan lain yang berhubungan dengan ocean atau lautan. Nah, kita intermezzo dikit. Menurut saya inilah hebatnya dan menariknya Oda. Walaupun Haki ini cukup menjadi core dalam tiap pertarungan, tapi dia tidak membiarkan semua karakternya hanya bergantung ke Haki murni. Ya walaupun di sini tadi saya bilang bakal ada Luffy, Zoro, Jinbei, Usopp yang punya Hausoku no Haki. Di sini saya tidak menyebut Sanji ya, karena ya tanpa dia juga cukup oke. Tapi anggaplah jika Yamato gabung, maka totalnya ada 5 atau 6 orang yang menurut saya ini masih cukup oke untuk calon Raja Bajak Laut mempunyai kru dengan Hausoku no Haki yang cukup banyak. Kenapa banyak banget yang suka sensi dengan Hausoku no Haki yang banyak di satu kru tersebut? Padahal jika kita lihat bajak laut Rock saja, dia setidaknya punya Hausoku yang sangat banyak juga. Untuk Rock lah sudah pasti dia punya, lalu ada Shirohige, Kaido, Big Mom, itu saja sudah 4 orang, dan saya pun cukup yakin karakter-karakter sekelas Shiki, Aochoku, Captain John, dan Silver X, mereka juga masing-masing memiliki Hausoku no Haki. Maka dengan itu jumlahnya jauh lebih banyak lagi krunya memiliki Hausoku no Haki. Tapi kembali lagi yang membuat menarik dari Oda adalah dia tetap tidak hanya memfokuskan segalanya hanya dari satu sisi yaitu Haki saja. Seperti Luffy, dia mengcombine-nya dengan buah iblisnya, lalu juga Zoro dengan teknik berpedangnya, Sanji dengan ada mutan genetiknya, Usopp dengan snipernya, dan Jinbei dengan fishman karate teknik air lah yang berbeda-beda. Jadi tidak murni adu gebok kuat-kuatan di Haki saja, yang menurut saya jika seperti itu akan sangat membosankan. Itulah kenapa saya suka keragaman dari cerita One Piece ini, karena tidak murni terhebat di Haki jadi yang terkuat begitu saja.
Oke, kita lanjut ya ke karakter selanjutnya, di mana dia adalah Franky. Hal menarik yang kepikiran oleh saya adalah ini negeri Wano yang bisa membuat batu Kairoseki menjadi dalam bentuk apapun. Mungkin saja di sini Franky sebagai engineer dia bisa merekayasa hal tersebut dan membuat senjata dari Kairoseki. Atau bahkan dia dapat melapisi tubuhnya dari batu laut untuk menyerang misal di tangannya atau apapun itulah. Itu saja sudah jadi power up yang sangat gila banget sih. Tanpa dia perlu haki pun tidak masalah, tapi jika dia punya ini bakal lebih oke lagi. Intinya power up dari Franky harusnya lebih terfokus ke sisi saintifiknya saja dan ilmuannya lagi-lagi biar bervariasi. Lalu untuk Nami, sama seperti Franky, jika dia bisa mengubah kelima taknya menjadi Kairoseki juga, wah ini akan sangat oke. Plus misalnya hanya mungkin fokus di ilmu cuaca lah yang bisa dikombin dengan Zeus, yang itu saja sudah powerful banget sih. Dia bisa terbang dengan Zeus, bisa bikin petir sebesar apa yang Zeus bikin, dan jika dia bisa melatih Ken Bunsokunya, wah bakal cocok banget nih. Lanjut adalah Nico Robin. Sebenarnya dia ini sudah punya fundamental yang sangat kuat sekali, yaitu dari buah iblis Hana Hananominya, yang dapat menumbuhkan apapun di mana saja. Jika dia bisa menggunakan Busosoku, wah ini udah OP parah nih kemampuannya. Apalagi dari flashback singkat yang kita dapatkan tentang Robin ini, dia bisa menggunakan teknik-teknik martial arts seperti Fishman Karate, lalu juga untuk Sabo yang dragonnya tersebut, yang memang belum diperlihatkan sih untuk kemampuan dari Sabo ini oleh Nico Robin, jadi pasti skillnya bakal luar biasa. Dia dengan meniru segala macam martial arts saja dapat memiliki kemampuan yang tidak terbatas dengan tangan yang tak terhingga. Wah ini sih bakal OP parah. Plus jangan lupa awakening dari Hana-Hana juga perlu kita perhitungkan karena kita masih belum tahu. Lalu selanjutnya adalah dokter kapal kita alias Chopper. Dia memang seorang dokter, maka yang harus diimprove tentu saja ilmu kedokterannya dong. Dan buat kalian yang ngarep Chopper bakal bikin senjata beracun seperti Queen, ini tidak mungkin terjadi. Karena dia sendiri sudah mengecam keras ilmu medis dipakai untuk hal-hal yang berbahaya. Jadi sepertinya kekuatan Chopper hanya akan berkutat di Rumble Ball-nya dan perubahan dari zoanya tersebut. Dimana saya pernah membahas teori jika Chopper juga jangan-jangan dia memakan mythical Zoan Hito-Hito Nomi. Ingat, kita masih belum tahu nih satu-satunya Chopper ini Hito-Hito model apa sih? Ya tonton sajalah video terpisah ini sudah pernah saya bahas lengkap. Tapi plus lagi-lagi jika dia bisa menggunakan Busosoku akan sangat oke banget. Dan terakhir adalah musisi kita, salah satu karakter top yang menurut saya cukup underrated nih untuk Brook ini. Apalagi di Wano dia di downgrade banget untuk screen time-nya karena emang di Wall Cake Island dia udah jadi MVP-nya. Dimana hal yang bisa di-upgrade dari Brook ini mungkin kemampuan S-nya yang lebih tingkatkan lagi. Plus dia pula bisa fully control lah jiwanya seperti kemampuan baru yang kita lihat di Wano Kuni ini. Dimana hanya dengan jiwanya saja dia bisa membekukan makhluk hidup yang lain. Mungkin nanti jika tahunya dia dapat mengawakeningkan buah iblisnya dan dapat mengontrol jiwa-jiwa di sekitarnya, wah ini makin gila lagi. Plus kita juga belum tahu kan jika dia bisa mengaktifkan Busosoku atau tidak. Plus jangan-jangan jika dia bisa mengubah pedangnya atau mengganti pedangnya menjadi salah satu Meito, bakal cukup oke juga nih untuk Brook kita. Nah sejujurnya saat video ini dibuat tadi adalah kru yang masih resmi ya di topi jerami. Tapi jika Yamato nanti resmi bergabung, maka saya sendiri cukup bingung sih, apa lagi ya kira-kira update yang perlu dilakukan untuk satu karakter itu yang menurut saya sudah cukup sempurna ini. Dia punya haus Konohaki, bahkan dia juga udah bisa menggunakannya terlihat saat dia clash dengan Kaido. Lalu dia juga punya mythical Zoan langka yang sangat luar biasa, yaitu Okuchi no Makami yang ada hubungannya dengan S juga. Mungkin improve-nya bisa di Busosoku Haki agar lebih kuat lah dia bisa melepas borgolnya sendiri tanpa bantuan orang lain seperti Luffy. Plus juga kontrol yang lebih baik dari mythical Zoan-nya mengingat dia selama 20 tahun di borgol batu laut, yang berarti dia masih baru banget nih pakai kemampuan dari mythical Zoan-nya tersebut. Dan tentu saja dia ini ras spesial, ras Oni. Jika ada kekuatan khusus dari ras ini, semoga Oda tunjukkan di akhir nanti. Nah jadi itulah power up dari bajak laut topi jerami menurut saya yang cukup panjang juga ya videonya. Terima kasih banyak buat udah tonton sampai sini. Kira-kira kalau ada yang ke-skip langsung tulis ya di kolom komentar aja. Kira-kira power up apa lagi nih yang menurut kalian cukup masuk akal untuk karakter kita.
Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Buat sedikit update juga nih, buat kaos Sengs ini yang spesial crazy offer dari 200.000 ke 130.000. Dimana saat ini benar-benar hanya tersisa 5 lagi. Yuk buruan, siapa cepat dia dapat, langsung pesan melalui link di deskripsi ya. Untuk pembayaran sendiri bisa COD kok, atau kalian bisa mendapatkan gratis ongkir dengan pembelian melalui Shopee atau Tokopedia. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.